selain akan membuat teh kita enak untuk dinikmati, juga Halo, memberikan tes. manfaat kesehatan yang terbaik. Nah, ini teh hijau Indonesia. Jadi teh hijau Indonesia juga sudah bagus sekali kualitasnya. Terima kasih. Ada banyak sekali sekarang perkebunan teh yang memproduksi bisa teh videonya yang dibuka, kita Pak, sebut filmnya. sebagai specialty tea, karena memang untuk produksinya butuh proses yang spesial dalam tanaman tehnya, pemeliharaannya. Jadi tidak ada menggunakan bahan yang berbahaya, misalnya pestisida yang membahayakan, kemudian semuanya itu dirawat untuk supaya teh itu menghasilkan teh yang enak untuk dinikmati dan juga nutrisi yang baik. Kemudian juga pemetikannya, daun teh memang dipetik dari pucuk teh pilihan, kemudian prosesinya, karena itu semua akan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari daun teh itu masih akan Salam sejahtera ada dalam daun kita ini. semua. Kalau prosesinya nggak bagus, pada hari ini juga akan nggak enak. Kita akan coba membahas mengenai itu penting sekali sertifikasi halal pasca UU Undang-Undang Cipta Kerja. Pada hari ini ya kita telah bersama ada dua narasumber yang akan memberi penjelasan untuk mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Apa sih yang dinamakan, bagaimana sih pelaksanaan halal pasca UU Cipta Kerja ini untuk tahun-tahun ke depannya. Berikut saya telah bersama dengan Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Lutfi Hamid, MAG, sebagai Sekretaris Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Selamat siang, Pak Lutfi. Selamat sore, Mas. Selamat sore, iya. Udah sore ini sekarang, ya, Pak. Hari ini beliau telah bergabung bersama kami. Terus kemudian dengan Bapak Arifin, SJ Arifin, SS, MP, IP, Wakil Ketua Halal Institute. Selamat sore, Pak Arifin. Pak Arifin, bisa melihat? Oke. Iya, Pak Arifin. Selamat sore, Pak Iden. Selamat sore, Pak Arifin. Dan saya sendiri ialah Ketua Umum PPJI, Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia. Pada hari ini kita berpartisipasi dalam live nih, Pak, untuk Krista Media yang telah menyelenggarakan pameran East Food Indonesia Virtual Expo 2020. Nah, mudah-mudahan ya yang hadir di sini, Pak, ialah para penyelenggara makanan dan minuman dan juga anggota-anggota daripada seluruh asosiasi-asosiasi dan juga pelaku makanan dan minuman di seluruh Indonesia. Nah, ini amat sangat penting, Pak, karena menurut saya di tahun-tahun ke depan halal itu berbeda kan dengan pelaksanaan yang akan datang. Jadi banyak sekali dilema-dilema yang dilakukan pada saat sekarang, karena kenapa, berapa lama sih seharusnya kita bisa mendapatkan halal sertifikasi, atau bagaimana sih caranya, dan tahapan apa sih yang kira-kira mungkin bisa kita berikan masukan kepada semua peserta yang hadir pada hari ini. Jadi untuk materi hari ini, mungkin pada tahap awal Pak Lutfi bisa menjelaskan ya bahwa materinya proses sertifikasi halal pasca UU Cipta Kerja. Dan kemudian materi kedua dengan Pak Arifin, materinya ialah kebutuhan pemenuhan penyedia halal bagi pelaku usaha. Jadi kalau pelaku usaha untuk bisa mendapatkan halal sertifikasi, kita harus mempunyai penyedia halal, Pak, ya, dalam hal tersebut. Bisa dijelaskan sedikit mungkin mulai dari Pak Lutfi, kemudian sedikit dari Pak Arifin, selanjutnya kita bisa mendengarkan penjelasan dari Pak Lutfi ya, Pak. Silakan Pak Lutfi.
Baik, Mas dan seluruh teman-teman dari pelaku usaha makanan dan minuman, beberapa hal mungkin saya ingin sampaikan dari besar daripada jaminan produk halal ini pasca Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang 11 tahun 2020. Ketika kita menyandingkan antara Undang-Undang 33 tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja berkait dengan jaminan produk halal, setidaknya ada 22 pasal yang ada perubahannya dan 2 pasal yang terjadi penambahan. Maksud saya pasal baru. Nah, pada prinsipnya, kalau misalnya silahkan kalau tayangan screen bahannya bisa dimunculkan. Pada prinsipnya bahwa Undang-Undang JPH produk dari Undang-Undang Cipta Kerja ini ya, setidaknya ada beberapa aspek yang berubah. Yang pertama atau yang perlu mendapatkan perhatian. Yang pertama adalah adanya percepatan layanan. Kita tahu bahwa di Undang-Undang 33 tahun 2014 layanan sertifikasi itu untuk pelaku usaha dalam negeri itu sekitar 97 hari. Itu pun kemudian tidak ada pembatasan-pembatasan tertentu atau setidaknya peringatan bagi pihak-pihak yang tidak secara serta-merta menangani ataupun menyelesaikan proses bisnis yang ada. Nah, sementara di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu dipangkas menjadi 21 hari. Kalaupun toh nanti di dalam PP itu ada penambahan waktu, itu hanya kepada produk-produk yang dipandang diragukan kehalalannya atau butuh kepastian adanya kehalalan dari satu bahan ataupun proses produksi. Untuk di dalam negeri penambahan waktunya 10 hari, untuk yang luar negeri adalah 15 hari. Tetapi di atas segalanya layanan ini lebih cepat daripada undang-undang yang lama. Kemudian yang kedua, bahwa dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini peran serta masyarakat ditumbuh kembangkan sedemikian rupa, termasuk juga kementerian lembaga terkait, baik dalam hal ini untuk peran serta masyarakat, yang antaranya adalah penyiapan KPH, auditor halal, penyelia halal, kemudian melakukan pendampingan terhadap UMK, kemudian ikut melakukan produksi terhadap UMK, dan juga akses pasar bagi para pelaku usaha, termasuk juga edukasi, sosialisasi, dan seterusnya. Nah, pada porsi ini peran serta masyarakat sedemikian kuat sehingga di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini apa yang dikehendaki untuk membangun ekosistem itu benar-benar dapat diimplementasikan atau direalisasikan. Nah, itu yang mungkin berbeda dengan undang-undang yang lama. Yang ketiga, tentu silahkan nanti saya bisa di-share di sini. Yang selanjutnya tentu adalah kepastian hukum dan juga ya tentu akuntabilitas, transparansi, karena nanti tarif itu akan ditentukan oleh Kementerian Keuangan atas usulan BPJPH atau dan yang pasti dalam konsep ini adalah bahwa MUI itu masih tetap sebagai lembaga yang melakukan fatwa. Ini yang terjadi dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, hal lain yang tentu perlu mendapatkan perhatian adalah layanan sertifikasi.
Kalau bisa dibantu biar apa bahannya silahkan di background jelek. Mas Iden. Ya Pak Rufi bisa sebentar deh sedikit saya bisa sebelum ke bahan. Nah, Oke, biar langsung aja deh. Pak Arifin bisa sedikit menjelaskan Pak sebelum apa mau ke bahan dulu apa sedikit? Saya nggak tahu apa konsepnya, akan saya selesaikan tema saya. Oke. Pindah ke Pak Arifin saja. Boleh. Silakan Pak. Baik, langsung saja ke halo. Ya. Langsung saja coba ke bahan flowchart layanan. Ini yang sudah saya jelaskan tadi, tentu. Nah, lanjut saja flowchart layanan. Ya, lanjut. 30-an. Lanjut lagi. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ini layanan yang dahulu, yaitu pelaku usaha menyampaikan kepada BPJPH, dari BPJPH kemudian ada penetapan LPH setelah melakukan verifikasi, selanjutnya dari itu baru diberikan kepada LPH, dari LPH balik lagi ke BPJPH, setelah dari BPJPH baru diberikan ke MUI, dari MUI balik lagi ke BPJPH untuk mengeluarkan sertifikat halalnya. Dan kita lihat BPJPH untuk mengeluarkan sertifikat halal saja itu sampai waktu 7 hari. Ini tentu pakai koneksi apa? Ini tentu sesuatu yang sangat panjang rentang waktunya. Nah, pada sertifikasi yang dilakukan oleh Undang-Undang Cipta Kerja dengan 21 hari itu sangat singkat. Tapi lebih dari itu ada beberapa hal yang bisa diperhatikan, diantaranya adalah yang paling sering muncul menjadi perdebatan adalah konsep self-declare. Slide selanjutnya. Ini adalah layanan yang dengan 21 hari kerja itu. Jadi penerbitan sertifikat ya cuma 1 hari, kemudian ada di BPJPH hanya 2 hari, pada saat penerimaan dokumen, kemudian di LPH kita batasi 15 hari, kalau masih diragukan bisa ditambah 10 hari, untuk produk dalam negeri, untuk produk luar negeri 15 hari, artinya 30 hari kerja itu sudah cukup untuk 30 hari kerja sudah cukup untuk menyelesaikan sebuah permohonan pengajuan sertifikasi halal. Nah, jika memang sangat sangat dikhawatirkan tentang kepastian kehalalannya, tetapi bila memang bisa dilayani secara cepat, semua dokumen benar, bahannya jelas halalnya, proses produksi halal, juga mematuhi sistem jaminan produk halal, tentu ini akan lebih cepat dari 21 hari kerja. Lanjut saja. Ini yang sering jadi kontroversi adalah pernyataan halal dari pelaku usaha. Pernyataan halal dari pelaku usaha seringkali dipahami bahwa pelaku usaha tinggal menyatakan halal lalu kemudian kita membuat sertifikat. Tidak begitu. Tetap saja yang selama ini UMK itu selalu distigmatisasi bahwa UMK itu adalah pelaku usaha yang ceroboh, yang tidak taat terhadap sistem jaminan produk halal, yang tidak taat dengan kriteria-kriteria ataupun norma NSPK dan seterusnya. Nah, dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini negara hadir. Bagaimana agar UMK ini bisa naik kelas? Bagaimana agar UMK ini bisa menjaga kehalalan produknya? Disitulah maka kemudian kita akan produksi, kita terjunkan para verifikator dan validator untuk atau bahkan juga dalam hal ini penyelia halal yang mempunyai kemampuan untuk verifikasi dan validasi untuk mendampingi UMK.
sehingga mereka nantinya itu benar-benar bisa mengarahkan dan juga sekaligus memastikan bahwa para UMK itu memproduksi produk yang benar-benar dijamin kehalalannya. Nah, dari situ baru kemudian pelaku usaha menyatakan ikrar halal ataupun akad halal oleh pelaku usaha. Itu semua dokumen diajukan kepada BPJPH. Oleh BPJPH ketika sudah sesuai dengan standar yang kehalalan produk yang dilakukan dimiliki oleh BPJPH, maka oleh BPJPH disampaikan fatwa halalnya ini kepada MUI. Dari MUI kemudian diharapkan segera ada penetapan kehalalan produk yang kemudian diserahkan kembali kepada BPJPH dan kemudian BPJPH menerbitkan sertifikat halal bagi UMK itu. Nah, ini yang disebut dengan self declare gitu. Nah, sehingga pada posisi ini kalau muncul di luar ada isu yang mengatakan bahwa self declare itu hanya berpihak pada pelaku usaha, tidak ada menghilangkan substansi kehalalan. Sama sekali tidak. Karena verifikator dan validator ini mereka juga di bawah naungan ormas Islam keagamaan. Artinya apa? Artinya mereka tidak bakalan melakukan upaya-upaya yang menciderai reputasi ataupun kredibilitas ormas keagamaan itu. Misalnya Mas Eden adalah verifikator. Mas Eden harus di bawah naungan ormas keagamaan. Apakah Muhammadiyah, apakah NU, apakah Al-Irsyad, Al-Wasliyah, Tarbiyah Islamiyah, Syarikat Islam atau apapun gitu. Nah, Matlaul Anwar misalnya begitu. Nah, tentu Mas Eden tidak akan mengorbankan yang haram menjadi halal karena di belakang Mas Eden ini ada para ulama dan tokoh-tokoh agama. Nah, nyolong ide sama menjalankan belum tentu bisa. Nah, kayak gitu. Ini jadi permasalahan masih punya utang. Halo. Punya itu. utang. Terus Kemarin itu sudah ini sama makanya jadi belum sinkron lagi. Udara. Makanya nggak bisa dikasih host boleh minta tolong di mute host. Walaupun ini Pemko yang merehatnya. Halo host, bisa minta tolong di mute. Halo host. Nah, dengan begitu harapan kita MUI juga menyetujui, artinya menyetujui segera memfatwakan penetapan halal itu. Disinilah yang disebut dengan self declare. Jadi self declare ini di satu sisi adalah upaya mendorong pelaku usaha UMK untuk bersertifikat halal, tapi di sisi lain mempunyai nilai edukasi. Nah, sehingga stigma-stigma yang selalu dimunculkan kepada UMK ini bisa kita reduksi. Lanjut. Yang kedua, yang ketiga adalah mekanisme sertifikasi halal untuk perpanjangan sertifikat halal. Saya yakin di forum ini banyak sekali para pelaku usaha. Dalam hal pelaku usaha ini itu mempunyai produk yang komposisi bahannya serta proses produksinya itu tidak ada perubahan, itu langsung bisa disertifikasi oleh BPJPH. Itu langsung bisa disertifikasi oleh BPJPH. Karena apa? Karena ya fatwanya merujuk kepada fatwa yang lalu, memang tidak ada perubahan komposisi bahan, tidak ada perubahan proses produksi. Namun demikian, BPJPH ketika akan segera mensertifikat halal itu juga mendapatkan hasil pengawasan oleh pengawas JPH. Siapa pengawas JPH? Yaitu mereka yang mempunyai kompetensi terhadap inspeksi tentang kehalalan produk. Nah, disinilah maka kemudian BPJPH mengeluarkan sertifikat perpanjangan produk
dengan durasi 4 tahun ke depan. Nah, artinya tidak perlu lagi membutuhkan LPH selama memang tidak ada tidak ada perubahan komposisi bahan maupun proses produksi. Lanjut. Tampaknya itu yang dapat kami sampaikan, memberikan gambaran besar dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Prinsipnya bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini memberikan layanan yang lebih cepat, sekaligus juga membuka lapangan kerja baru bagi para sarjana sesuai dengan kompetensi dan bidangnya. Mungkin itu Mas Eden, dan nanti kami menunggu untuk diskusi selanjutnya. Ya, Pak Lutfi, terima kasih atas paparannya tadi. Jadi poinnya ialah ada perbedaan-perbedaan, ya, mulai daripada waktu pelaksanaannya, Pak, ya, yang tadinya 90 hari sekarang bisa dipercepat menjadi hanya 30 hari. Terus kemudian tidak ada daripada pengulangan daripada untuk uji, ya, dan ditambahkan dengan untuk yang momen kedepannya akan ada penyelia halal, Pak, ya, kurang lebih begitu, Pak, ya. Nah, ini menarik sekali nih, karena penyelia halal itu yang tadinya tidak ada, kemudian menjadi ada. Nah, tugas ini menjadi suatu tantangan baru atau menjadi suatu peluang usaha baru bagi kita semuanya, bagi para sarjana, ya, yang bisa melaksanakan hal tersebut. Nah, untuk momen ini mungkin Pak Arifin bisa menjelaskan nih kira-kira bagaimana sih prosesnya. Nah, silakan Pak Arifin dari Halal Institute. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf sebelumnya karena kebetulan saya dan Pak Lutfi ini berada di satu tempat. Jadi harus terpisah, Pak, ya? Ini ya. Iya, dan tempatnya terbatas, Pak Iden. Makanya kita nyari tempat ini kesusahan dari tadi. Baik. Jadi yang saya tentang penyelia halal, ya. Videonya bisa dibuka. Halo? Videonya bisa kebuka, itu kepencet tadi. Nah, kepencet dong. Aduh. Di start-stop videonya ketutup tuh, Pak. Oke, ya. Lanjut, Pak. Udah bisa ya? Jadi tentang proses produk halal ini dan juga penyelia halal, memang ini amanat yang ada sejak Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, yaitu bahwa setiap pelaku usaha yang mengajukan sertifikat halal itu wajib memiliki yang namanya penyelia halal. Nah, state penyelia halal pada Undang-Undang JPH itu menunjukkan bahwa ini satu profesi baru, penyelia halal ini. Jadi satu jabatan atau profesi baru yang sebelumnya kalau dalam sistem lama yang yang selama dikelola oleh Majelis Ulama Indonesia di masa lalu itu mungkin belum ada. Jadi kalau dalam sistem yang lama itu kan ada namanya auditor internal, kemudian tim manajemen halal, tapi tidak merujuk ke satu profesi khusus yang namanya penyelia halal. Nah, jadi profesi ini baru ada setelah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Nah, penyelia halal ini itu memiliki tanggung jawab. Jadi pertama ingin saya tegaskan bahwa penyelia halal itu adalah representasi dari pelaku usaha. Jadi dia adalah pegawai dari pelaku usaha itu yang memiliki tanggung jawab memastikan proses produk halal di
pelaku usaha tersebut. Gitu. Jadi ada kalau berdasarkan undang-undang ada 4 tanggung jawab dari penyelia halal, yaitu pertama mengkoordinasikan proses produk halal. Jadi itu fungsi perencanaan ya. Jadi dia harus bisa membuat perencanaan itu untuk mengkoordinasikan proses produk halal dalam di usahanya. Kemudian yang kedua adalah mengawasi proses produk halal. Jadi itu dia mengawasi kehalalan dari proses produk halal di pelaku usaha itu. Kemudian yang ketiga adalah menentukan tindakan pencegahan dan perbaikan. Jadi ini fungsi audit ya, fungsi audit dan kaji ulang gitu. Jadi pada saat misalkan ada kemungkinan misalkan penggunaan bahan yang tidak halal, itu maka penyelia halal ini memiliki tanggung jawab untuk mencegahnya, untuk melakukan pencegahan dan perbaikan gitu loh, supaya pelaku usaha itu tidak menggunakan bahan yang kehalalannya diragukan. Kemudian yang keempat, yang terakhir, tanggung jawab dari penyelia halal ini adalah mendampingi auditor pada saat melakukan pemeriksaan. Jadi nanti bisa digambarkan kalau tadi di dalam skemanya Pak Lutfi tadi, kan ada lembaga pemeriksa halal. Lembaga pemeriksa halal itu punya petugas yang namanya auditor. Dia yang memeriksa ke lapangan, memeriksa kehalalan produk ke lapangan, yang dulu dikenal auditornya LP POM MUI, gitu. Auditornya LP POM. Nah, LP POM itu kan sekarang semacam LPH, lembaga pemeriksa halal. Jadi kalau LPH, lembaga pemeriksa halal itu punya namanya auditor, maka pelaku usaha punya yang namanya penyelia. Jadi nanti pada saat auditor itu melakukan pemeriksaan, itu didampingi oleh penyelia. Jadi kedua pihak ini, baik auditor maupun penyelia, kira-kira ya memiliki pemahaman yang kurang lebih sama lah tentang proses produk halal. Jadi itu mempermudah proses gitu. Jadi perlu saya tegaskan kembali bahwa ini profesi baru. Sebagai profesi ya, ini baru. Bahkan sampai sekarang pun SKKNI-nya belum ada. Yang ada itu baru SKK khusus. Yaitu kita ada kebetulan dari lembaga kami yang mengajukan SKK khusus itu, standar kompetensi kerja khusus penyelia halal, sedangkan standar kompetensi kerja nasionalnya belum ada. Nah, ke depan saya kira kita kan menghitungnya begini, kalau setiap pelaku usaha wajib memiliki penyelia halal, maka kebutuhan ini kebutuhan yang dalam jumlah yang sangat besar ke depannya gitu. Artinya setiap pelaku usaha harus memiliki, kecuali untuk yang usaha mikro dan kecil itu dimungkinkan untuk penyelia halal yang disediakan oleh pihak lain secara berkelompok gitu. Itu untuk UMK. Tapi untuk usaha menengah ke atas itu setiap pelaku usaha wajib memiliki sendiri sebagai bagian dari pegawainya gitu. Penyelia halal ini, bahkan kalau usaha-usaha yang kelompok usaha besar itu penyelia halalnya lebih dari satu, lebih dari beberapa orang gitu. Nah, adapun syarat-syaratnya, pertama bahwa penyelia halal ini Muslim. Pertama dia harus beragama Islam. Kemudian yang kedua memiliki wawasan tentang tentang kehalalan suatu produk, di mana dia mendapatkan wawasan tersebut ya melalui pelatihan dan uji kompetensi. Jadi ada pelatihan dan uji kompetensinya untuk penyelia halal. Itu yang saat ini baru beberapa yang bisa melaksanakan itu. Salah satunya juga LSP yang kami dirikan bersama dengan PPJI juga, LSP Halal Indonesia, itu yang fokusnya adalah untuk uji kompetensi calon penyelia halal yang sudah pelatihan. Jadi tadi penyelia halal itu wajib, pertama wajib beragama Islam, kedua memiliki wawasan luas tentang kehalalan produk yang dibuktikan oleh pelatihan dan uji kompetensi tadi. Kemudian yang ketiga, harus ditetapkan oleh pelaku usaha karena dia sebetulnya bagian dari pelaku usaha. Dia adalah pegawai dari pelaku usaha tadi. Itu yang kira-kira seperti itu. Pak Iden nggak usah panjang-panjang. Mungkin nanti bisa diperdalam di
pertanyaan saja, ditanya jawab. Terima kasih Pak Iden. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Arifin, ini menarik ya, karena memang ini suatu hal yang baru ya, bahwa ada penyelia yang akan dididik di perusahaan kita sendiri. Pertanyaan saya sih sebenarnya sih singkat saja nih Pak. Batasan-batasannya sih seperti apa sih Pak? Umpamanya tadi kan, kalau perusahaan besar itu harus mempunyai beberapa penyelia halal. Kalau umpamanya UMKM, apakah UMKM itu sendiri kayak umpamanya kita hanya punya warung yang kecil, apakah perlu juga penyelia halal? Dan juga umpamanya kita punya franchisee. Franchisee itu banyak ya Pak ya. Umpamanya dia punya franchisee, dilepaskan orang, apakah si franchisee aja yang punya penyelia halal, ataupun semua counter-counternya itu harus juga mempunyai penyelia halal? Bagaimana tuh Pak kira-kira Pak? Oke, jadi pertama bahwa batasan pelaku usahanya itu kan sesuai dengan kriteria undang-undang juga. Sebenarnya kriterianya UMK dan non-UMK. Jadi bukan UMKM ya, M-nya dipotong. UMK dan non-UMK. Untuk yang UMK itu ketentuannya boleh disediakan oleh pihak lain. Dan bisa berkelompok kalau UMK, misalkan di satu area atau satu jenis produk yang sama, itu bisa dilayani oleh satu penyelia. Itu untuk UMK. Jadi bisa disediakan oleh pihak lain ini. Bisa misalkan ada yayasan Islam ya, ormas Islam gitu, punya tenaga penyelia halal, dan itu yang diperbantukan untuk UMK, itu boleh. Nah, batasan UMK apa? Ya tentu sesuai dengan undang-undang, terkait dengan aset, terkait dengan omset, ya, terkait dengan, jadi kalau misalkan dia UMK itu kan kalau usaha kecil itu kan yang omsetnya di bawah 2,5 miliar per tahun ya. Iya, benar Pak. Nah itu masih memungkinkan gitu loh. Tapi kalau di atas itu, usaha menengah ke atas itu harus bagian dari pelaku usaha itu sendiri, bukan disediakan oleh pihak lain gitu. Oh, itu perbedaannya Pak ya. Jadi kita sourcing atau untuk UMK, untuk yang perusahaan besar harus bagian dari perusahaan itu. Makanya saya bilang tadi pegawainya atau apa, orang yang ditugaskan oleh perusahaan. Oke. Oleh perusahaan. Nah, mengenai jumlahnya itu ya tergantung kebutuhan. Misalkan ya, saya kasih contoh, misalkan Indofood itu punya penyelia halal itu hampir 80 orang kayaknya. Indofood. Gitu. Itu sesuai kebutuhan saja. Sesuai kebutuhan. Nanti kan semakin kompleks usahanya ya tentunya kebutuhannya akan penyelia halal bisa lebih gitu. Tapi kalau usahanya sederhana saya kira kok enggak. Sama aja. Termasuk soal counter tadi itu juga tidak perlu setiap counter harus ada penyelia halalnya gitu. Oh, khusus di franchisee-nya aja Pak ya? Iya. Oke. Nah kalau umpamanya nih anggota saya nih banyak daripada catering industri nih Pak. Catering industri ini kan kadang-kadang menunya banyak satu. Terus kemudian ada yang event ya, umpamanya ada yang di perusahaan, ada yang dia di wedding. Nah, ini kan menunya banyak, terus kemudian shift-shiftannya banyak. Nah, pengkategorinya gimana nih? Tapi ya sales-nya sih lumayan ya. Kalau dilihat dari sales mungkin average-nya tuh sekali event, mungkin kalau 1 bulan bisa di atas 500 sampai dengan 1 miliar lah. Nah, ini pengelompakannya gimana nih kira-kira? Udah masuk menengah itu ya? Udah masuk menengah? Ya, menu itu nanti kalau untuk usaha menengah ke atas itu ya per menu, Pak. Ya, per menu kan masih seperti itu, kan? Per menu. Cuma nanti sistemnya ini kan masih di sebenarnya memang harus menunggu PP ya. Ya. Harus menunggu PP jadi supaya kita bisa menjelaskan itu lebih clear gitu ya. Tapi prinsipnya kalau tadi
mengutip kembali apa yang disampaikan Pak Lutfi tadi, Pak Sekretaris BPJPH tadi kan, bahwa ada jaminan bahwa proses ini terbatas waktu, tidak lagi berbulan-bulan kayak yang dulu. Gitu. Benar. Itu. Kemudian mengenai biaya juga karena ini pungutannya itu, karena ini tanggung jawabnya negara, maka itu menjadi kan Kementerian Agama tidak boleh menetapkan tarif sendiri, harus Kementerian Keuangan kan? Iya benar. Itu menunggu itu juga. Jadi kita harapannya sih ada kepastian waktu, kepastian biaya, itu yang terpenting. Oke. Jadi selama ini belum ada nih Pak ya, kepastian waktu dan kepastian biaya dari kementerian. Kalau kan gini, ini baru mulai jalan, tiba-tiba ada undang-undang baru. Oke. Kan harus disesuaikan. Benar. Undang-undang Cipta Kerja memangkas lebih dari separuh waktu yang tadinya ditetapkan di undang-undang lama. Kan berarti harus disesuaikan lagi di PP-nya. Ya ini yang sedang kita kerjakan ini, yang sedang kami lakukan ini, penyesuaian. Kan peraturan pelaksanaannya kan di PP. Iya. Oke. Tapi gambarannya seperti yang disampaikan Pak Lutfi tadi. Jadi 21 hari. 21 hari Pak ya? Iya. Tuh, jadi kawan-kawan ingat nih, ada 21 hari yang jentang waktu yang selama ini biasanya kita melakukan sertifikasi itu berbulan-bulan. Ya, ada yang bahkan setahun ya Pak. Ya, kemarin ada kawan yang 8 bulan baru selesai. Nah, ini Pak, ini ada sedikit nih pertanyaan nih dari Ibu Nunung Mardika. Apakah penilaian halal boleh ownernya atau penilaian halal berarti sama dengan auditor internal ya? Apakah UU Cipta Kerja ini sudah berlaku? Bagaimana tuh Pak? Undang-Undang Cipta Kerja kan sudah ditandatangani Presiden, Pak, sudah berlaku. Iya. Tapi peraturan pelaksanaannya sedang disusun. Oke. Berlaku, sudah ditandatangani. Nah, enggak, itu ada pertanyaannya gimana tuh Pak? Ownersnya boleh nggak tuh jadi penyelia halal? Untuk UMK boleh. Untuk UMK boleh ya? Wah, kalau di sini sih, ini rata-rata bukan UMK lagi nih. Nah, harus punya. Sebetulnya kan salah satu pegawainya bisa dilatih untuk menjadi penyelia halal. Diikutkan pelatihan. Nggak usah merekrut orang baru. Kalau sudah ada pegawainya bisa diikutkan pelatihan. Wong tidak ada syarat sarjana kok. Kalau penyelia halal itu nggak ada syarat sarjana. Dia pendidikan SMA boleh. Hanya perlu dilatih, dididik. Ya, dilatih, dididik, kemudian mendapatkan itu sertifikat uji kompetensi. Ya. Nah, kemudian ini ada lagi nih Pak, untuk sertifikasi halal, syarat-syaratnya dokumennya apa aja sih? Kayaknya nih banyak itu, teknis banget. Ya. Itu teknis banget nih, sama seperti yang dulu. Mungkin Bapak Ibu sekalian, kalau memang perusahaannya udah pernah melakukan sertifikasi halal, itu sama aja seperti tahun yang lalu. Cuman perbedaannya di sini udah ada penyelia halal dan juga nanti tadi Pak Lutfi juga udah kasih tahu bahwa jangka waktunya dipercepat dan juga sistem daripada monitoringnya juga akan dipercepat. Ini yang mudah-mudahan nih Pak Arifin dan Pak Lutfi lagi meeting nih Pak ya. Iya Pak. Bagaimana sampai hari Kamis melaksanakan karena kenapa Undang-Undang Cipta Kerjanya udah ditandatangani oleh Presiden. Iya, harus berjalan dengan benar gitu loh. Betul. Nah, ini suatu tantangan yang bagus ya. Mudah-mudahan bisa menjadi angin segar bagi kita ya, pelaku industri makanan dan minuman, catering khususnya. Kedepannya kita bisa melakukan halal itu bisa lebih mudah dan lebih baik. Karena saya tanya begini nih, ini buat Pak Lutfi deh, mungkin Pak Lutfi bisa jelaskan. Itu di Singapura kawan saya tuh susah banget tuh Pak, untuk bisa mendapatkan sertifikasi halal atau di luar negeri. Nah, susahnya dari mana? Dari Singapura sendiri atau dari Indonesia? Usahanya itu dari Singapura sendiri. Enggak, maksudnya susah mendapatkan sertifikasi halalnya itu dari Singapura atau dari Indonesia? Dari Singapurnya sendiri. Dari Singapura. Jadi gini,
dia tuh punya punya kedai ya, dia tuh punya kedai di Singapura. Nah, terus kemudian dia mau halalin gitu makanannya dia, ya restorannya dia. Ini di Singapura tuh amat sangat ketat. Nah, terus di Indonesia nih juga jadi justru kok dipermudah dan dipercepat nih Pak. Bagaimana nih kira-kira nih? Ada masukan nggak? Saya tidak tahu ya bagaimana kesulitan yang di Singapura ya. Karena sesungguhnya juga di sana juga ada beberapa produk yang telah mendapatkan sertifikat halal dari MUIS. Dalam konteks Indonesia, saya juga tidak prinsipnya sesungguhnya istilah mudah itu ketika si pelaku usaha ini mematuhi sistem jaminan produk halal yang ada di dalam produknya, di mana bahwa bahan dan proses produksinya itu benar-benar dijamin kehalalannya. Kalau memang si pelaku usaha itu berani memberikan garansi dan menyiapkan bahwa seluruh komposisi bahannya dan proses produksinya itu halal, tentu di sini mudah. Tetapi kalau kemudian ternyata pelaku usahanya sendiri juga tidak jujur, tidak punya komitmen, ya mau dimanapun, saya pikir sama saja. Di Indonesia sendiri juga akan susah, gitu. Karena memang yang namanya halal itu tidak ada, kemudian 90% halal, ya harus. Gitu. Benar-benar. Pak Lutfi, sorry saya potong lagi nih, ada dari Pak Rehan Tarawangka. Nih, kebijakan LPM UI jika pelaku usaha dari daerah ngurus ke daerah, ketika bisnisnya itu berkembang, maka harus ngurus halal lagi ke pusat. Karena yang di daerah sudah tidak berlaku lagi. Jadi, di kolom chat ada tuh Pak ya. Sekarang UMKM pemasaran meluas nasional, bahkan dibina kementerian, bisa ekspor. Ternyata halalnya tidak bisa digunakan. Bisa dijawab nih Pak, kira-kira bagaimana nih pemecahannya nih Pak? Begini ya, jadi kalau sudah bersertifikat halal terhadap satu produk, itu tidak ada istilah daerah dan pusat. Gitu. Meskipun dia tadinya adalah UMK, gitu, bahkan mungkin mikro, gitu, tetapi dalam perkembangan waktu misalnya mestinya sertifikat halal itu diperpanjang di tahun keempatnya, pada tahun kedua dia perkembangan sudah pesat sekali, tahun ketiga sudah bisa ekspor misalnya. Ya sertifikat halalnya ketika dia masih di mikro masih bisa digunakan dan masih sah, gitu. Tidak kemudian bahwa gara-gara akan melakukan ekspor kemudian harus sertifikasi lagi, tidak. Jadi persoalan sertifikat halal itu bukan ditinjau dari persoalan omset maupun aset, tetapi lebih dari substansi kehalalan produknya. Itu kecuali produk yang akan diekspor ini adalah produk dengan bahan yang belum disertifikat halal. Misalnya nih, awalnya dia mikro, itu jualan kerupuk, gitu. Tapi tidak tiba-tiba dia bisa mengolah singkong untuk jadi singkongku. Gitu. Ternyata singkongku ini yang laku untuk ekspor ya. Singkongku tidak bisa disertifikasi dengan sertifikatnya kerupuk tadi, gitu. Singkong harus diajukan sertifikat baru lagi, gitu. Pak, mohon maaf, saya kan yang bertanya Pak, ini kebetulan kan waktu ngurus halalnya ke LPPM MUI sebelum BPJPH berlaku ya Pak ya. Oh, iya. Nah, apakah sertifikat halalnya itu memang benar bisa dipakai ya Pak ya daerah ke nasional dan pusat? Bisa Bu, bisa. Alhamdulillah, semangat Pak, terima kasih. Semangat Bu, iya. Senang banget saya Pak, terima kasih. Iya. Semangat, alhamdulillah, terima kasih Pak. Ini mohon maaf karena sedikit waktunya, waktunya nih agak terbatas karena memang tadi agak sedikit telat karena sampai jam 5. Sepertinya kita harus buat lagi nih Pak ya. Kelihatannya kawan-kawan nih juga cukup antusias untuk kedepannya.
Mudah-mudahan ini bisa sedikit bermanfaat. Mungkin ada yang bisa ditambahkan lagi sedikit, Pak Arifin atau Pak Lutfi, sebelum kita tutup karena jam 5 udah mesti tutup nih Pak live kita. Oke. Silakan Pak. Nah, saya hanya nambahin karena tadi saya baca sekilas ada pertanyaan tertulis. Kriteria usaha mikro dan kecil itu mohon dilihat di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Itu di situ ada kriterianya. Kalau mikro itu kekayaan bersihnya berapa, paling kecil paling banyak, kemudian hasil penjualan tahunan paling banyak berapa. Itu ada semua kriteria itu. Jadi kita menganut pada kriteria Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM ya, itu jadi kriterianya ngambil dari situ. Itu pun nanti kaitannya adalah tentang satu kan UUCK itu menggratiskan untuk yang sertifikasi halal untuk UMK itu digratiskan, biayanya digratiskan. Kemudian juga ada fasilitas penyelia halal tadi bisa disediakan oleh pihak lain, baik itu ormas, perguruan tinggi yang punya stok penyelia bisa diperbantukan di UMK. Itu fasilitasnya begitu, karena semangatnya undang-undang ini kan selain untuk mempercepat dan mempermudah, juga untuk mengangkat usaha mikro dan kecil supaya naik kelas. Gitu. Jadi konteksnya di situ. Jadi undang-undang ini arahnya adalah pertama untuk mempercepat, memperjelas, menyederhanakan birokrasi, dan juga memberikan kesempatan yang lebih besar kepada usaha mikro, kecil, dan menengah. Demikian kira-kira tambahan dari saya, Pak Iden. Iya, nih kebetulan kita dapat angin segar nih. Kita dapat tambahan waktu nih, Pak. Oke. Jadi agak longgar sedikit sekarang. Nah, tadi banyak hal ya, Pak, yang bisa kita kawan-kawan mungkin mau mengetahui banyak mengenai penyelia halal. Nah, gimana sih Pak caranya daftarinnya gitu loh? Atau kemana? Jadi gini, harus apa sih gitu loh? Atau dokumen yang harus kita lakukan gitu loh untuk begini. Tadi kan saya menjelaskan bahwa syarat penyelia halal itu satu, beragama Islam. Ya. Dua, memahami kehalalan satu produk, memiliki wawasan tentang kehalalan satu produk. Bagaimana untuk mendapatkan wawasan itu? Ikut pelatihan dan uji kompetensi. Nah, siapa pelaksana pelatihan dan uji kompetensi? Pelaksana penanggung jawab daripada pelatihan penyelia halal itu adalah BPJPH. Penyelenggaraannya bisa dikerjasamakan dengan lembaga-lembaga yang memiliki ikatan kerjasama dengan BPJPH. Bisa perguruan tinggi, bisa lembaga-lembaga pendidikan. Kebetulan kami Halalis itu juga salah satu yang memiliki ikatan kerjasama dengan BPJPH untuk menyelenggarakan pelatihan penyelia halal. Yeah. Nah, itu pelatihannya biasanya itu sekitar 3 hari lah, pelatihannya 3 hari. Kemudian ada uji kompetensi. Uji kompetensi ini tentunya kan LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Yeah. Sampai hari ini itu memang baru ada satu LSP, yaitu LSP MUI. Tapi Pak Iden dengan saya pun sedang menyiapkan itu gitu Pak, LSP Halal Indonesia yang juga bergerak untuk uji kompetensi calon-calon penyelia halal. Pertanyaan akan kami tampung. Kira-kira demikian. Jadi nanti memang ini butuh masif segera ya. Jadi mungkin mulai 2021 karena semuanya ini sekarang nunggu selesainya PP ini. Oleh Bapak Aji Wijaya. Nunggu selesai PP ini sebagai pijakan untuk melaksanakan kegiatan ke depan gitu loh. Jadi kira-kira 2021 itu sudah go semua, udah presentasi dari Bapak Aji, jalan semua gitu. Bapak Aji Wijaya nih Pak, gimana caranya supaya kawan-kawan nih bisa bisa menjadi penyelia halal dan juga bisa menjadi mensupport ya gimana caranya mengaudit daripada penyelia halal tersebut. Kalau mau daftar bisa nanti ya. Iya. Bisa ke kita ya Pak ya.
DPD kita, DPC. Betul, nah, betul, nanti bisa ditampung nanti kalau ada sosialisasi pelatihan penyelia halal, kita segera masukkan, baik yang kita laksanakan sendiri, dilaksanakan oleh lembaga lain. Ini kabarnya BPJPH kan sedang menyiapkan juga pelatihan penyelia halal. Ya, ya. Baik. Oke, dari Pak Lutfi ada lagi mungkin yang mau disampaikan? Pak Lutfi masih ada kah Pak Lutfi? Pak Lutfi, bentar. Kayaknya tadi terpotong itunya. Oh, mati itunya ya. Halo. Mumpung kita masih ada, waktunya sedikit. Jadi, apa namanya, Pak Arifin, kira-kira selesainya kapan sih undang-undang ini, pelaksananya? Apakah akhir tahun ini, Januari kita udah bisa melaksanakan atau gimana nih Pak? Sepertinya sih Desember ini harus kelar semua PP-nya. Desember ini udah semua yang kemarin masuk klaster undang-undang Cipta Kerja, Desember ini harus selesai peraturan pemerintahnya. Jadi insya Allah Januari kita sudah bertemu dalam tatanan baru pelaksanaan jaminan produk halal. Insya Allah Januari sudah siap semua. Oke, ini ada pertanyaan nih. Terhadap produk apa saja sih sertifikasi halal harus diberlakukan gitu loh Pak? Oh, itu. Sertifikat halal produk dari yang wajib kena sertifikasi halal ini adalah pertama makanan minuman. Ya. Kemudian kosmetik, kemudian obat-obatan, kemudian barang gunaan. Barang gunaan itu yang mengandung unsur hewan. Jadi misalkan barang gunaan itu kan seperti sofa kulit, ya kan ada kulitnya kan. Tas kulit. Jadi barang yang kita gunakan yang mengandung unsur hewan. Yang mengandung unsur hewan, karena di situ kan ada kriteria tentang haramnya babi kan, kita memastikan itu aja. Kalau panci itu ada kulitnya gimana tuh Pak? Harus juga? Memang panci ada kulitnya Pak? Kalau yang ada pegangan kan bisa. Pokoknya selama dia menggunakan ada kulitnya itu wajib Pak. Karena di sini pesertanya Krista ini banyak juga dari industri ada alat beratnya gitu loh Pak. Saya belum tahu kalau panci ada kulitnya Pak. Makanan minuman gitu loh. Jadi yang sama. Jadi tadi makanan minuman, obat-obatan, kosmetik, kemudian barang gunaan. Tapi ini diberlakukan secara bertahap. Yang sekarang sudah wajib, sudah diberlakukan itu makanan minuman. Sedangkan kosmetik dan yang lain itu ada kompensasi waktu, saya lupa itu di PP ada nanti. Kalau kosmetik itu mulai diwajibkan tahun berapa, kemudian obat-obatan itu paling akhir. Obat-obatan kalau nggak salah mulai 2026 kalau nggak salah loh ya, obat-obatan. Ya, tapi selain itu yang hari ini sudah diwajibkan itu makanan minuman. Nah, kemudian apakah kalau seandainya ada pabrikan kosmetik yang hari ini saya pengen ada sertifikat halal, ya boleh gitu, tapi belum diwajibkan. Ada pentahapan kewajiban. Ya, kalau peserta di sini banyak juga kayak produsen-produsen ikan Pak ya, produsen ikan, terus dari jamu juga ada, terus dari alat-alat berat daripada alat-alat berat ya tadi ya, ada panci, ada apa segala macam, memasak. Nah, kalau ikan tuh gimana tuh Pak ya? Dia produksi ikan. Maksudnya produksi ikan kayak apa Pak? Jadi gini, dia ikan itu diprosesing sama mereka, ada yang dibuat nugget, ada yang buat sosis gitu loh. Kalau ikannya sendiri kan pasti halal, ya kan? Tapi ketika dia udah diproses, itu yang harus diperiksa, karena diproses itu kan ada kemungkinan tambahan bahan
ya kan? Nah, itu yang kemudian harus diperiksa. Jadi sama makan itu dia masuk kategori makanan minuman kan? Iya. Semua makanan dan minuman itu wajib memenuhi kriteria halal. Oke. Semuanya. Kecuali yang memang jelas-jelas diniatkan untuk makanan tidak halal itu nggak perlu sertifikasi. Misalkan dia mau jual babi guling misalnya, ya nggak perlu sertifikasi gitu. Dia cukup diwajibkan untuk memasang tanda bahwa itu tidak halal. Oh jadi, gitu ya Pak? Ya, jadi buat makanan dan minuman yang memang bukan makanan halal itu tetap boleh dan tidak harus mengajukan sertifikat, namanya makanan bukan halal, tetapi wajib mencantumkan bahwa dirinya tidak halal. Oke. Gitu. Nah, sementara di luar itu semuanya wajib sertifikasi. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari Ibu Nunung Mardika. Apakah ada pendaftaran pembuatan sertifikasi halal secara online di BPJPH? Bentar, itu Pak Lutfi ya? Pak Lutfi tadi kemana Pak Lutfi? Bentar Pak ya. Iya. Jadi ini teman-teman yang setahu saya sih memang ada yang namanya pendaftaran. Tapi memang tahapan-tahapannya itu memang sekarang sedang digodok. Nah, sekarang ini Pak Arifin dan Pak Lutfi juga sedang melakukan kira-kira pelaksanaan daripada undang-undang yang telah diketuk oleh Pak Presiden bisa berlaku di tahun 2021. Karena undang-undang itu telah terjadi gitu loh. Jadi harus poin-poin daripada pelaksanaan yang tadi disebutkan oleh Pak Lutfi mengenai jangka waktu pelaksanaan, terus kemudian cara pendaftarannya, yang mungkin tadi Bapak Ibu sedikit bisa telah melihat ya daripada bagannya Pak Lutfi bahwa tahapan-tahapan yang dulu kalau memang kira-kira dulu pernah dilakukan sertifikasi halal, sekarang itu tidak perlu lagi untuk bisa bisa diaudit lagi gitu loh, hanya perpanjangan. Itu kurang lebih. Silakan Pak Lutfi. Pak Lutfinya sholat kayaknya. Pak Lutfinya sholat. Iya kan, kok saya lihat di tempatnya nggak ada. Oke, Pak Arifin, ini karena waktunya sudah tinggal sedikit, ada kira-kira apa lagi yang bisa kita bahas? Sebetulnya memang gini Pak Iden, saya kan beberapa kali diundang dalam webinar tentang halal ini, dan memang ada problem besar bahwa literasi soal halal ini minim sekali. Jadi pengetahuan tentang sertifikasi halal itu minim sekali, meskipun saya yakin kalau yang kelompok usaha menengah ke atas rata-rata sudah pernah berurusan dengan sertifikat halal rata-rata. Tapi dengan adanya perubahan sejak Undang-Undang 33 tahun 2014 ini, memang sosialisasi dari pelaksanaan undang-undang ini sangat jarang. Ini yang memang menjadi PR besar buat BPJPH tentunya untuk sosialisasi itu semasif mungkin, karena masih sangat banyak yang belum paham. Nah, silakan kalau misalnya ada kegiatan berkala tentang sosialisasi, karena ini dimensinya panjang banget Pak. Nanti jenis makanannya apa saja, segala macam apa saja gitu. Nah, mungkin paling tepat sebetulnya adalah sesegera mungkin menyiapkan penyelia halal, karena nanti yang ngerti itu di perusahaan itu biar penyelia halal ini lebih mudah begitu. Jadi penyelia halal itu memang berada di pihak pelaku usaha, dia pegawainya pelaku usaha yang memang bertugas untuk mengontrol proses produk halal di pelaku usaha itu untuk merencanakan, mengawasi, kemudian kalau ada pemeriksaan dari auditor dia yang mendampingi gitu. Jadi nanti karena ini profesi baru, ayo kita galakkan gitu penyelia halal ini supaya nanti di tiap pelaku usaha itu ada orang yang memang
faham dan bertanggung jawab tentang kehalalan, karena itu memang dimensinya banyak sekali gitu. Kalau kita bahas satu-satu, ini mungkin nggak akan cukup waktunya gitu. Pak Arifin, ini udah tinggal 30 detik lagi kita di ini. Oke, siap. Terima kasih ya Pak Arifin. Siap. Tutup lagi, kita akan coba buat lagi sesi-sesi berikutnya. Ya, spesifik aja Pak. Spesifik untuk bisa menjelaskan ini semuanya. Terima kasih juga Pak Arifin. Siap. Pak Taufik, ya, sekretaris yang telah meluangkan waktunya di kesibukan membuat undang-undang, kita gangguin. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih Krista Media. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan semuanya di sini dan bisa melaksanakan kegiatan kerjaan kita untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Iden ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Siap. Assalamualaikum.